Halo, perkenalkan nama saya Dika Bagus Saputro dengan NIM 21055311072. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang casting proses atau proses pengecoran. Nah, di sini saya memakai buku pegangan yaitu Manufacturing Process yang ditulis oleh James Gibrala. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke melting metal for casting, yaitu pencairan logam untuk pengecoran. Nah, itu yang pertama itu caranya. Yang pertama ada peleburan kupola atau kupola melting. Secara bahasa itu sendiri, kupola itu diartikan sebagai kubah. Dalam bahasa Indonesia yang merupakan tugu poros berbentuk silinder atau biasanya dilapisi dengan refraktor untuk melelehkan logam dalam kontak langsung dengan koks dengan memaksa udara di bawah tekanan di dekat basisnya. Proses peleburan kupola itu sendiri yang pertama itu bagian bawah diisi lapisan kukas atau landasan kukas atau kupet dan dinyalakan dengan disulut. Ketika kukas disulut atau dibakar, udara dihembuskan dari lubang tayar. Ketika kukas sudah sangat panas, muatan logam dimasukkan lalu melalui lubang atas. Lapisan logam dan kukas dibuat berseling dan ditambahkan batu kapur atau limestone yang berfungsi untuk sebagai pengangkat kotoran. Dan ketika suhu memanas, logam mencair. Logam mengalir melalui sela-sela antar kukas dan melewati landasan kukas lalu mengumpul di bawah kupola. Tepat di atas pintu keluar bawah, di bagian bawah terdapat dua lubang keluar, yaitu lubang kotoran, slag, dan lubang cairan. Lubang kotoran posisinya itu lebih rendah dibandingkan lubang cairan dengan maksud agar kotoran itu sendiri terpisah seiring berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan cairan logam. Dan ini adalah gambarnya, bisa dilihat seperti tugu. Dan kemudian kita masuk ke peleburan busur listrik atau electric arc melting. Dalam metode ini, busur listrik mirip dengan yang digunakan dalam pengelasan. Busur tapi jauh lebih besar dan lebih kuat digunakan untuk menyediakan panas leleh. Dalam metode busur langsung ada dua busur, satu dari elektroda ke logam dan satu lagi dari logam ke elektroda. Jadi berbalik arah lah. Dalam metode busur tidak langsung, busur memanjang dari satu elektroda ke elektroda lainnya dan panas dipindahkan ke logam melalui radiasi. Seperti pada gambar ini. Di situ kita masuk ke peleburan wadadah atau crucible melting. Terbuat dari tanah liat, silikon, karbida atau campuran tanah liat grafit. Dan tungku ini dapat dimilingkan untuk dituang dan atau wadah dapat diangkat. Jadi sangat efisien dan simpel. Metode wadah digunakan untuk melelehkan kuningan, perunggu, dan aluminium serta magnesium untuk coran pasir. Kecuali untuk pemanasan induksi, logam besi biasanya tidak dilebur dalam tungku semacam ini. Kemudian kita masuk ke peleburan tungku udara gema atau air furnace reverberatory melting. Nah, tungku gema udara ini memiliki kesamaan dengan peleburan perapian terbuka, yang dimana minyak atau batu bara bubuk dibakar di suatu ruangan dan muatan ditempatkan di ruangan lain. Panas dari bahan bakar yang terbakar melewati dan diserap oleh muatan untuk melelehkannya. Minyak atau batu bara
bitumen yang dihaluskan digunakan sebagai bahan bakar. Beberapa tungku yang lebih kecil menggunakan gas alam. Jenis tungku ini digunakan dalam produksi coran dari besi cor, kelabu, dan lunak, kuningan, serta perunggu. Nah, lalu kita masuk ke peleburan induksi atau frekuensi tinggi dan frekuensi rendah, atau bisa disebut induction melting, high frequency and low frequency. Dengan metode ini, arus listrik bolak-balik dalam kumparan menciptakan medan magnet yang menginduksikan arus listrik sekunder yang sesuai dalam muatan logam. Hambatan logam dalam muatan menyebabkan suhu naik ke titik leleh. Pencairan bisa sangat cepat dan tidak ada polusi atau kontaminasi dari sumber panas. Peleburan induksi digunakan untuk baja kuningan, perunggu, aluminium, dan magnesium. Nah, lalu kita masuk di tungku jenis saluran atau channel type furnace. Tungku jenis saluran ini beroperasi pada frekuensi rendah. Laju leleh sangat tinggi dengan metode ini, dan suhu itu dapat dikontrol secara akurat. Namun harus ada logam cair di saluran agar efek induksi dapat berlaku, sehingga diperlukan muatan awal dari logam cair yang cukup untuk membuat lingkaran. Tungku inti frekuensi rendah sering digunakan sebagai tungku penahan. Tungku saluran digunakan untuk kuningan dan aluminium, serta sebagai tungku duplex atau sekunder. Kemudian ada peleburan perapian terbuka atau open hearth melting. Metode ini yang digunakan dalam produksi baja dan besi tuang, dan juga digunakan untuk memasok logam cair untuk operasi pengecoran. Tungku perapian terbuka pengecoran biasanya lebih kecil daripada yang ditemukan di pabrik baja. Logam dalam tungku itu dipanaskan oleh nyala api yang melewati muatan. Nyala api berasal dari pembakaran gas, minyak, tar, atau batu bara yang dihaluskan. Atap tungku yang rendah itu memantulkan panas ke bawah ke logam di tungku baik bahan bakar dan di udara diumpankan dari satu sisi ke area tengah di mana nyala api dan pemanasan terjadi. Lalu kita lanjut ke menuangkan atau buring. Nah, di gambar ini merupakan 3 jenis sendok tuang yang berbeda. Yang pertama yang A itu adalah sendok tuang dengan bibir terbuka standar. Terus yang B itu adalah sendok tuang yang bawah yang bisa menghindari memasukkan tera dalam logam yang dituangkan. Terus sedangkan yang C, sendok teko yang menuangkan logam dari dekat bagian bawah, menghindari masuknya tera dalam pengecoran. Kapasitas sendok tuang itu sendiri itu berkisar 60 lb atau 27 kg. Nah, kemudian kita masuk di tema yang B, yaitu sand mold casting. Pengecoran cetakan pasir atau cetakan terbuat dari pasir yang dikemas. Logam cair dituangkan ke dalam rongga di pasir. Ketika logam mendingin dan mengeras, yang memiliki bentuk rongga, pasir dihilangkan. Terus kemudian biasanya dengan aksi pengocokan atau cukup kuat, aksi pengocokan yang cukup kuat untuk menyebabkan cetakan pecah. Pengecoran kemudian dibersihkan dari pasir. Yang kemudian cetakan pasir ini termasuk pengikat untuk menyatukan pasir yang dikemas dan aditif lainnya. Tanah liat bentonit adalah salah satu pengikat yang paling umum. Bahan organik dan sejumlah air juga digunakan. Pasir dimasukkan ke dalam labu cetakan, dijatuhkan atau ditiup dari saluran di atas kepala, atau dilempar dengan mesin sand sligging. Campuran pasir dikemas di sekitar pola yang menduplikasi bentuk yang diinginkan. Di bagian cor, berbagai pendekatan
tangan dan mesin digunakan untuk memadatkan pasir, framing, meremas, slinging, dan mencetak. Habis itu kita masuk di pengecoran pasir hijau atau green sand casting. Adalah proses pengecoran cetakan pasir dasar. Campuran pasir hijau terdiri dari pasir, biasanya itu silika, dan 6-8% itu pengikat tanah liat atau biasanya bentonit, terus 2-3% air, dan aditif yaitu seperti batu bara laut, pati, selulosa. Untuk hijau itu mengacu pada campuran, bukan warna. Dan ini merupakan contoh proses pengecoran pasir hijau. Itu yang pertama, memuat pasir hijau ke dalam botol, alat yang bisa digunakan untuk, atau semua alat lah yang bisa digunakan untuk menampung cetakan cor. Terus yang kedua, menempatkan bola yang dirancang di dalam dan menekannya ke dalam pasir. Terus yang ketiga, akan ada atau muncul rongga cetakan yang sesuai saat melepas bola. Setelah itu, mengisi logam cair ke dalam rongga cetakan. Setelah logam dingin dan padat, cetakan pasir dihilangkan dengan proses pengocokan dan casting dikumpulkan. Kemudian ada pengocokan pasir kering atau dry sand casting. Dalam proses ini, cetakan pasir hijau itu dikeringkan atau dipanggang sebelum diisi dengan logam cair. Biasanya cetakan dipanaskan hingga 300 derajat Fahrenheit atau 150 derajat Celcius, atau bisa lebih tinggi lagi, dengan memanggang atau udara panas itu dipaksa sampai sebagian besar uap air diuapkan. Pendekatan ini menghasilkan cetakan yang lebih kuat dan lebih sedikit gas uap yang dihasilkan ketika logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Satu atau lebih lapisan bahan tahan api, silika, zirkon, atau grafit biasanya diterapkan pada permukaan cetakan dalam membawa air atau pelarut. Cetakan pasir kering dapat menahan lebih banyak penanganan dan penyimpanan lebih lama, dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap tekanan logam cair. Proses pasir kering biasanya digunakan untuk coran multiton ukuran sedang hingga sangat besar, yang dimana kekuatan cetakan yang lebih besar diperlukan untuk menahan massa logam cair. Kemudian pengecoran kulit kering atau skin dried casting. Metode ini itu untuk mengurangi waktu pengeringan yang lama dari pengecoran pasir kering. Pengeringan sering dibatasi pada kedalaman hanya sekitar 1/4 sampai 1/2 in, atau bisa 6 sampai 13 mm. Bola biasanya pertama kali dilapisi dengan bahan tahan api, dan kemudian panas untuk pengeringan disuplai dari obor, dari lampu inframerah, atau dari udara panas. Cetakan ini kemudian disebut sebagai cetakan kulit kering. Pendekatan ini digunakan secara luas untuk pengecoran baja yang melibatkan suhu penuangan yang lebih tinggi, dan juga sebagai besar menggantikan cetakan pasir kering untuk aplikasi lain. Kemudian ada pengecoran cetakan cangkang atau shell mold casting. Dalam proses ini pasir itu dicampur dengan fenolik atau resin plastik museting lainnya, baik dalam bentuk cair ataupun padat, dengan katalis. Tidak ada pengikat tanah liat, tetapi beberapa aditif lain dapat dimasukkan untuk tujuan tertentu. Campuran saat digunakan kering dan mengalir bebas. Cangkang itu biasanya setebal 0,2 hingga 0,4 inch, atau bisa 5 hingga 10 mili. Proses ini digunakan untuk membuat inti untuk cetakan yang digunakan dalam proses cetakan pasir lainnya. Habis itu adapun prosesnya seperti gambar ini. Yang A itu yang pertama, bahan pemisah silikon itu disemprotkan pada pola yang telah dipanaskan sebelumnya.
Kemudian yang B, pola yang sudah dipanaskan kemudian dibawa ke drum box yang berisi campuran pasir resin. Kemudian yang C, pola dibalik dan dijepit ke bagian atas kotak pembuangan. Kemudian yang D, kotak pembuangan dibalik, pasir jatuh berlawanan dengan pola dan dimanaskan lebih lanjut untuk waktu yang singkat. Resin dalam campuran pasir di sebelah bola panas mulai mengeras, menyebabkan partikel pasir saling menempel. Dan kemudian yang E, kotak pembuangan diputar ke atas dan pasir yang tidak bersentuhan dengan pola panas atau di dekatnya itu tidak terpengaruh atau tidak jatuh. Kemudian yang F, pola pada cangkang pasir atau resin dikeluarkan dari kotak pembuangan. Sedangkan G, pola dan cangkang dipanggang untuk sepenuhnya menyembuhkan resin. Terus yang H, pola ditarik dari cangkang, dua cangkang diikat bersama, ditempatkan dalam labu dan ditopang dengan pasir cadang atau tembakan logam. Logam cair dituangkan ke dalam rongga yang dibentuk oleh dua cangkang. Item yang diidentifikasi: 1 pola, 2 campuran pasir atau resin, 3 pembakaran, 4 cetakan cangkang setengah. Kemudian ada pengecoran busa yang hilang atau lost foam casting. Proses ini juga disebut pengecoran cetakan penuh, pengecoran evaporatif, atau pengecoran pola yang tidak dapat dilakukan. Ini berbeda dari pengecoran cetakan pasir konvensional karena polanya itu terbuat dari plastik polistiren berbusa. Nah, kemudian ini terdapat gambar lagi, yaitu proses pengecoran busa yang hilang. Itu yang pertama, yang A itu polanya terbuat dari busa polistiren. Terus yang B, pola itu dicelupkan ke dalam bubur tahan api maksudnya, maaf. Terus yang C itu pola ditempatkan dalam labu dan dikelilingi pasir yang tidak terikat. Terus yang D, labu yang diisi itu digetarkan untuk memadatkan pasir. Terus yang E, logam cair dituangkan ke pola, menguap dan menggantinya. Terus yang F, pengecoran yang didapatkan dikeluarkan dari abu pasir didaur ulang. Nah, kemudian kita lanjut ke cetakan magnetik atau magnetic molding. Ya, ini adalah variasi dari pengecoran busa yang hilang, yang dimana pola busa itu polistiren digunakan dan tidak ada penahan atau hambatan, namun sebagai pengganti pasir yang digunakan untuk mendukung cetakan. Serbuk besi dengan partikel berdiameter 0,004 hingga 0,020 in atau 0,1 hingga 0,5 mm digunakan. Besi ini dipadatkan dengan cara menggetarkan labu dan kemudian dimagnetisasi dengan medan magnet untuk menahannya selama penuangan. Terus medan magnet dimatikan setelah logam yang dituangkan itu mendingin dan dipadatkan. Pengecoran kemudian dengan mudah diguncang dan bubuk logam dapat diproses ulang. Konduktivitas panas dari serbuk besi menghasilkan struktur butir yang lebih halus dari pengecoran. Proses ini telah digunakan untuk pengecoran baja, aduan berbasis tembaga, dan besi cor. Nah, kemudian kita masuk di pengecoran proses V atau cetakan hukum. Itu bisa disebut V process casting vacuum molding. Proses ini adalah proses lain yang menggunakan pasir lepas untuk membuat cadangan cetakan. Dalam hal ini, pasir ditampung di antara dua lembaran plastik yang salah satunya berbentuk rongga cetakan. Nah, di samping ini merupakan casting proses V. Yang pertama dari kiri itu yang awal, pola yang juga berfungsi sebagai cetakan vakum itu ditempatkan pada wadah berongga. Habis itu yang nomor 2 dari kiri,
lembaran plastik diletakkan di atas bola dan dipanaskan untuk meluluhkannya. Kemudian nomor 3 dari kiri, lembaran plastik disampirkan di atas bola dan ditarik melawannya dengan vakum di ruang membawa yang ditarik melalui lubang ventilasi di bola. Terus nomor 4 dari kiri, labu diletakkan di atas bola berlapis film. Labu memiliki dinding berongga dan terhubung ke pompa vakum. Kemudian nomor 5 dari kiri, pasir kering dimasukkan ke dalam labu. Sedikit getaran diterapkan untuk memadatkan pasir. Kemudian nomor 6 dari kiri, baskom penuang dibentuk di pasir dan lembaran plastik lain ditempelkan di atas cetakan. Sebuah vakum itu diterapkan ke labu dan menyebabkan lembaran plastik ditarik erat ke pasir. Habis itu dari kanan, nomor 1 dari kanan itu vakum dalam wadah dilepaskan dan labu dengan vakum yang masih terpasang diangkat dari bola. Kemudian nomor 2 dari kanan, kop dan drak dirakit bersama dengan vakum yang masih diterapkan kepada kedua labu. Vakum dipertahankan selama penuangan. Terus nomor 3 dari kanan, setelah pengecoran mengeras, vakum dilepaskan dan pasir turun dari labu dan pengecoran. Kemudian kita masuk di cetakan semen pasir atau semen sand molding. Itu hanya melibatkan menggunakan sekitar 10% semen Portland itu ditambah air sebagai pengikat untuk cetakan pasir. Variasi proses ini digunakan untuk bagian besar atau cetakan besar di mana peningkatan kekuatan semen itu dibandingkan dengan pengingkatan lainnya itu sangatlah penting. Jadi campuran pasir semen air itu dibentuk menjadi bagian cetakan segera setelah pencampuran, tapi pengeringan itu membutuhkan 24 jam hingga 72 jam lagi. Nah, kemudian kita masuk lagi di cetakan lempung atau loom molding. Nah, di cetakan ini cocok untuk cetakan besar yang berbentuk lingkaran. Pola tidak digunakan. Rongga cetakan dibuat mendekati bentuk acara secara manual menggunakan struktur batu, bata, atau kayu untuk menahan pasir dengan persentase tanah liat dan air yang tinggi. Dikerjakan ke dalam rongga di atas struktur untuk lebih membantu perkiraan bentuk. Nah, di cetakan lempung ini kemudian yang seperti ditunjukkan pada gambar ini, papan profil disapu dari poros tegak tengah melalui rongga kasar untuk mengikis pasir berlebih dan menghasilkan rongga dengan bentuk yang diinginkan. Cetakan dipanaskan dan dikeringkan secara menyeluruh dan lapisan bahan tahan api diterapkan. Setengah bagian atas cetakan dibuat dari serangkaian inti yang ditempatkan berdampingan di sekitar poros tengah atau jika ada labu dengan ukuran yang cukup. Cetakan lempung dengan sapuan berputar pada sumbu pusat untuk membentuk bentuk bulat. Yang satu ini adalah sapuan kayu, terus yang kedua adalah cetakan lubangnya. Kemudian ada pengocoran cetakan tanpa labu atau flakeless mold casting. Itu adalah proses produksi pasir hijau otomatis yang tinggi, yang dimana tingkat pengocoran lebih dari 500 buah per jam yang layak dilakukan. Urutan mekanis yang khas meliputi pembuatan cetakan, penempatan inti, penuangan, pendinginan, dan pengocokan. Semuanya otomatis dan semuanya dihubungkan bersama oleh conveyor di satu area produksi. Proses flakeless menggunakan ruang cetakan 4 sisi di mana cetakan terbentuk. Nah, pengocoran cetakan tanpa labu seperti gambar di tengah ini, itu yang pertama, pasir ditutup di antara dua pelat bola dalam ruangan cetakan. Terus yang kedua, campuran pasir diperas untuk membentuk blok cetakan padat yang memiliki setengah rongga cetakan di setiap sisi. Terus yang ketiga, salah satu pola itu
itu ditarik sehingga blok cetakan yang baru terbentuk dapat dipindahkan. Terus yang keempat, blok cetakan itu didorong dengan kuat ke blok cetakan yang dibuat sebelumnya. Bak penuangan dan rongga cetakan terletak pada garis pemisah vertikal antara blok cetakan tersebut. Terus habis itu kita lanjut ke proses Antioquia atau Antioch proses. Dalam proses ini plaster gipsum itu digunakan sebagai pengikat pasir, bedak, natrium silikat, bentonit, semen Portland, and Terra Alba juga dapat digunakan untuk memberikan karakteristik tertentu pada campuran. Air ditambahkan ke campuran kering itu dan bubur yang dihasilkan itu disalurkan atau dituangkan di sekitar pola dalam labu cetakan. Campuran khas itu sekitar 80% pasir, terus 40% gipsum, habis itu 8% bedak, dan kemudian ditambahkan air yang sama dengan setengah berat campuran kering. Setelah bahan itu diatur dan dikeringkan dengan udara, dipanaskan dengan uap selama 6-8 jam dalam autoclave pada 15 lbf atau in 2 atau sekitar 103 kPa. Itu dikeringkan dengan udara lagi selama sekitar 14 jam. Dan kemudian oven dipanaskan sampai 450 atau 475 Fahrenheit atau sekitar 230 hingga 250 derajat Celcius selama 12 hingga 20 jam. Urutan ini menghasilkan permeabilitas cetakan yang jauh lebih besar daripada yang dapat dicapai dengan cetakan plaster biasa. Toleransi yang dekat dapat dipertahankan dalam pengecoran, tapi prosesnya terbatas pada logam non-ferrous. Nah, kemudian kita masuk ke pembuatan inti atau core making. Inti kadang-kadang disebut dengan inti pasir kering. Adalah potongan terpisah yang dibuat sesuai bentuk bukaan dan didukung oleh cetakan eksternal. Inti dibuat dari pasir yang dicampur dengan pengikat untuk menahan butiran pasir dan akar cukup kuat untuk memungkinkan penanganan dan penempatan inti dalam cetakan. Satu atau lebih dari berbagai pengikat dapat digunakan termasuk minyak biji rami atau minyak lainnya. Pasir inti dengan pengikat didapatkan dalam cetakan logam, kayu, atau plastik, biasanya disebut kotak inti. Setelah inti dikeluarkan dari kotak inti, pemanggangan dapat digunakan untuk mengatur pengikat. Dari beberapa pengikat diaktifkan oleh gas reaktif tanpa panasan tambahan. Pengikat lain tidak memerlukan panas eksternal atau gas reaktif. Bahan pengikat bereaksi dan menyembuhkan tanpa agen eksternal. Proses mana yang dipilih tergantung pada sejumlah faktor, ukuran dan bentuk inti, jumlah produksi pengecoran yang membutuhkan inti, logam yang dilemparkan, dan proses pembuatan cetakan yang terlibat. Kemudian kita masuk ke inti pasir hijau atau green sand cores. Arti inti adalah bagian terpisah yang dimasukkan ke dalam cetakan. Mereka adalah pelengkap dari cetakan pasir hijau yang membentuk bukaan atau lubang di casting. Ketika lubang tengah diperlukan dalam pengecoran untuk katrol, roda gigi, dan atau bagian bundar lainnya, lubang dapat dibentuk oleh elemen pasir hijau dari cetakan itu sendiri. Kemudian kita masuk ke core blowing. Adalah proses pneumatik untuk mengisi dan memadatkan pasir inti dalam kontak inti dalam sejumlah produksi. Pasir dan pengikat yang sudah dicampur itu ditambahkan ke ruang yang kemudian disegel kecuali untuk port yang ditempatkan sejajar dengan port inlet dari kontak inti. Pasir itu ditiup dengan ledakan mendadak udara bertekanan tinggi itu berkisar antara 40 hingga 100 lbf atau into.
atau sekitar 275 hingga 690 kPa dari ruang dan ke dalam kotak inti. Kemudian ada pemanggangan inti atau core baking. Pengikat untuk pasir inti itu dikeraskan dengan mengeringkan atau mempolimerisasikannya dalam oven dengan suhu terkontrol. Pengikat inti minyak itu menggunakan biji rami atau minyak sayur, biasanya dioksidasi dan dikeraskan dengan dipanggang. Urea, formaldehida, dan resin fenolik juga dipanggang dalam oven. Inti ini itu diformulasikan dengan tepung jagung atau sereal lain atau tanah liat dan air yang melapisi pasir dan memberikan kekuatan hijau yang cukup sehingga inti dapat ditangani. Untuk pemanggangan yang dilakukan selama 1 jam atau lebih pada 400 hingga 500 derajat Fahrenheit atau sekitar 200 hingga 260 derajat Celcius, waktu tergantung pada ketebalan bagian inti. Ketika benar-benar sembuh, inti dikeluarkan dari oven dan dibiarkan dingin hingga suhu kamar. Nah, kemudian ada proses minyak oksigen atau oil oksigen proses. Dalam proses ini kombinasi minyak dan aditif itu digunakan dengan pasir. Minyak berpolimerisasi ketika mereka menghubungkan aktivator yang mengandung oksigen. Habis itu campuran pasir yang mengalir dengan mudah ke kontak inti dan tidak harus ditabrak, tergantung pada jumlah dan sifat aditif dan aktivator, serta suhu dan ada tidaknya pengeringan logam. Dan kemudian aditif pun mulai membentuk gel. Proses ini digunakan untuk berbagai paduan pengecoran besi dan non-besi. Namun penggunaan utamanya adalah dalam coran besar yang dibuat dalam jumlah kecil. Roda gigi besar, roda impeller turbin uap, dan komponen konstruksi jembatan adalah aplikasi umum. Kemudian ada proses inti tanpa pemegangan furan atau furan no bed core process. Furan adalah keluarga resin termoset yang ketika diawetkan bertindak sebagai pengikat untuk pasir inti. Perawatan berlangsung pada suhu sekitar dan dimulai ketika 2 atau lebih komponen pengikat itu dicampur bersama dengan pasir inti. Perawatan cukup lambat sehingga campuran pasir dapat mengalir dan dapat dikerjakan untuk jangka waktu tertentu sehingga kontak inti dapat diisi. Setelah periode tambahan, proses curing telah cukup berkembang sehingga inti dapat dikeluarkan dari kotak pengeringan kemudian dilanjutkan sampai selesai. Walaupun pemanggangan tidak mutlak diperlukan, ini dapat digunakan untuk mempercepat pengeringan dan pengeringan. Kemudian ada proses karbon dioksida 1, karbon dioksida atau carbon dioxide process 1. Proses ini menggunakan 3 hingga 6% natrium silikat yang sebagai pengikat utama pasir inti. Pemadatan pasir itu di dalam kontak inti adalah dengan cara ditiup atau dengan cara konvensional lainnya. Pasir yang didapatkan dicampur dengan natrium silikat dalam kontak inti terkena gas karbon dioksida selama 5 hingga 15 detik. Dengan inti kecil, kontak inti berdinding ganda atau polanya berlubang untuk memungkinkan saluran tertutup untuk gas. Untuk dengan inti yang lebih besar, tombak digunakan untuk menyuntikkan gas ke dalam lubang yang dibuat di inti. Dalam 2 metode, gas menembus pasir inti dan menyebabkan natrium silikat menjadi gel dan mengeras. Kemudian kita masuk ke metode cetakan pasir atau sand mold method. Itu yang pertama ada ramming atau serudukan. Itu adalah pengepakan pasir dalam cetakan. Istilah ini biasanya mengacu pada operasi tangan yang dilakukan dengan alat tangan. Dorongan kuat-kuat yang memberikan bobot dan permukaan pengepakan yang kecil dan rata untuk membantu operasi. Reamers yang dioperasikan dengan tangan pneumatik juga digunakan. Nah, ini adalah metodenya, contoh gambar metodenya. Nah,
Pukulan tangan itu sendiri adalah padat karya yang menghasilkan hasil yang lebih bervariasi dan lebih lambat daripada metode mekanis, tetapi cocok ketika jumlah produksi terlalu kecil untuk membenarkan metode mekanis. Ramming juga berguna untuk melengkapi sense legging di lantai besar dan operasi pencetakan lubang. Nah, kemudian kita masuk ke pengolahan pasir atau sand processing. Penggilingan pasir atau pencampuran dilakukan oleh mesin pasir, dan untuk pencetakan pasir hijau, air tanah liat, bahan berkarbon dan aditif lainnya itu dimasukkan ke dalam mesin. Muller memiliki dua roll, Muller wheels itu di ujung lengan horizontal yang berputar. Roll dengan dua bilah seperti baja itu memecah gumpalan pasir dan pengikat dan kemudian mendistribusikan pengikat air dan aditif ke seluruh campuran. Mesin beroperasi pada kecepatan rendah dan kita dapat melihatnya di gambar yang di tengah ini. Itu mengilustrasikan penggali pasir tipe batch yang khas. Ada juga Muller berkesinambungan, di mana bahan dimasukkan ke dalam peralatan di satu ujung dan keluar dari ujung lain setelah dicampur. Salah satu Muller kontinu semacam itu menggunakan dua Muller berdampingan yang terhubung mirip dengan yang diilustrasikan. Jenis peralatan lain yang tersedia untuk penyampuran pasir itu beberapa diantaranya dapat beroperasi dengan waktu penyampuran yang lebih pendek daripada unit konvensional seperti ini, seperti gambar 1B6A. Ini adalah pengurus pasir tipe batch. Kemudian ada pembuatan pola atau pattern making. Pola dibuat untuk menghasilkan ukuran yang dan bentuk rongga yang tepat dalam cetakan pasir, kecuali untuk beberapa bentuk yang sangat sederhana. Biasanya yang berbentuk lingkaran diperlukan suatu pola agar rongga cetakan memiliki bentuk dan dimensi yang benar. Pola itu biasanya itu dibuat dari kayu, plaster, plastik, berbagai logam, dan untuk coran busa yang hilang dari busa polistireen. Untuk coran investasi, pola dibuat dari lilin atau plastik. Aluminium, kuningan, dan besi cor adalah bahan pola logam yang umum. Semakin besar produksi yang dibutuhkan, semakin keras pula dan lebih tahan aus bahan pola yang seharusnya. Buatan pola mungkin mahal karena proses panjang dan sebagian besar manual. Pola harus sedikit lebih besar dari pengecoran yang akan mereka hasilkan karena penyusutan logam itu saat berubah dari cair menjadi padat dan dingin hingga suhu kamar. Nah, kemudian ada operasi pasca cetakan atau post molding operation. Shake out adalah operasi yang memisahkan coran dari cetakan pasir. Ini adalah operasi pertama yang terjadi setelah coran mengeras dan dingin dalam cetakan. Metode dasar yang digunakan dalam operasi ini adalah membuat cetakan dan pengecoran menjadi kuat secara manual yang bergetar secara pneumatik. Dampak dari getaran yang menyebabkan cetakan pasir pecah dan jatuh dari pengecoran. Pasir yang jatuh memiliki kisi-kisi yang mendukung pengecoran, tetapi memungkinkan pasir jatuh ke tempat pengumpulan atau konveyor di bawahnya. Ada 4 metode utama yang dilakukan pengocokan itu sendiri. Yang pertama itu adalah konveyor bergetar. Itu adalah cetakan yang berisi coran ditempatkan dalam panci atau bak yang menggerakkan coran dengan gerakan bergetar saat pasir jatuh. Yang kedua ada meja shake out, yaitu yang memproses coran secara batch. Pergerakan ini digunakan untuk produksi kuantitas yang lebih rendah, frekuensi getaran lebih rendah, tapi dengan amplitudo yang lebih besar untuk coran yang lebih besar, lebih kokoh, dan pada frekuensi yang lebih tinggi dan amplitudo yang lebih rendah untuk coran berdinding tipis atau lebih lemah. Kemudian yang ketiga ada rotary shake out. Ini menggunakan peralatan yang menjatuhkan cetakan dan coran dalam silinder yang berputar. Terus yang keempat ada drum bergetar. Drum besar dengan kisi bawah memungkinkan drum tidak berputar, tetapi getaran memberikan getaran putar ke massa pasir dan coran di drum.
Kemudian ada pembersihan ledakan atau blast cleaning, adalah metode cepat untuk menghilangkan pasir, sisa, dan kerak dari casting setelah diguncang. Ini juga meningkatkan permukaan akhir casting. Media ledakan adalah baik pasir, tembakan logam, pasir, atau manik-manik kaca yang didorong terhadap pengecoran dengan udara, nozzle air, atau sarana mekanis. Nah, adapun roda sentrifugal menyediakan metode populasi yang paling umum tembakan. Greave atau pasir diumpankan ke roda yang berputar cepat, yang memiliki baling-baling untuk mengambil, mempercepat, dan mengeluarkan media. Roda dapat mengirimkan media dalam jumlah yang lebih besar daripada nozzle, tetapi nozzle dapat mengirimkan media secara lebih selektif ke ceruk dan area lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Operasi peledakan itu menghasilkan debu yang harus ditampung kecuali air yang digunakan sebagai media pembawa. Nah, di gambar sebelah kiri itu adalah mekanis roda yang menggunakan gaya sentrifugal untuk mendorong greave, tembakan logam, manik kaca, atau pasir dalam mesin pembersih ledakan. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan itu ada sebuah mesin peledak jatuh untuk membersihkan coran atau konveyor kontinu menyebabkan coran jatuh saat terkena ledakan media yang menghilangkan pasir dan kerak dari permukaan coran. Nah, berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.